Selanjutnya adalah ada yang mau menyampaikan tentang bisnis di HDI ini. Beliau orang yang sangat spesial sekali dan beliau juga seorang perawat ya, seorang yang luar biasa. Kita sambut Bapak Haji Dede Suhendar. Waduh, selamat pagi semua. Hari ini saya 3 kali ganti dengan kostum yang berbeda. Loyalitas untuk PSN Cirebon. Udah jadi MC. Multi talent. Iya, multi talent ya. Harus semua orang miliki. Ya, saya berharap untuk Bapak Ibu yang ada di sini pasti semuanya bisa. Karena uniknya di HDI, berawal yang tadinya tidak bisa bicara, nggak pede saat ketemu orang, di HDI itu diajarin. Makanya HDI Cirebon mengadakan training dasar. Jadi saya akan mengajari Bapak Ibu bagaimana tampil di depan, bagaimana cara berpenampilan, semua dibahas di HDI. Oke, kira-kira dari penjelasan tadi Pak Dokter jelas ya? Nah, Bapak Ibu kan sudah dapat ilmu untuk bisa sharing, itu sebagai modal awal. Saya yakin semua udah menyerap di otak, aduh target saya bulan depan mau bawa sebanyak-banyaknya. Karena ketika orang tahu tentang bisnis ini, orang akan langsung terbuka. Itu ketika dulu awal saya seperti Bapak Ibu, orang baru datang duduk di belakang, ini apa kok rame-rame. Baik, saya akan bicara tentang dari sisi bisnisnya. Apa yang membuat saya hari ini berada di bisnis ini? Latar belakang saya hari ini adalah seorang karyawan di sebuah rumah sakit swasta di Cirebon, sama usaha di rumah. Saya punya prinsip begini Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya, ada yang latar belakang karyawan perusahaan, ibu rumah tangga, guru? Ada. Kita harus tahu dulu kalau kita sebagai seorang karyawan, hukum karyawan itu ada 2. Siap di PHK sendiri sama oleh perusahaan. Simple itu jawabannya. Di PHK oleh diri sendiri, sakit, tidak memungkinkan untuk bekerja. Sehingga apa yang terjadi ketika kita sudah keluarga, istri tidak bekerja, mau dikasih apa? Itu yang membuat saya hari ini terbuka. Yang kedua, di PHK oleh perusahaan. Salah satunya perusahaan sudah tidak mampu memberikan salary terhadap karyawan. Contoh karena COVID, banyak perusahaan yang bangkrut. Kira-kira udah berpikir nggak sampai seperti itu Bapak Ibu? Itu masalahnya. Kenapa saya hari ini mau fokus di bisnis ini? Saya gabung dari tahun 2014 dan alhamdulillah luar biasa, kuasa Allah, saya menikmati rezeki dari HDI. Misi saya adalah berada di sini adalah bekerja untuk ibadah. Kebahagiaan saya kalau memang ketemu pasien sakit dia sembuh, alhamdulillah. Itu sangat luar biasa. Bagi yang mereka keterbatasan ekonomi, dia punya penghasilan dari HDI, itu yang buat saya senang. Sehingga hari ini saya kemana-mana siar, membantu orang, menyembuhkan, memberikan sebuah peluang usaha. Itu yang saya lakukan hari ini. Kenapa saya sampai jauh-jauh keluar kota, loyalitas di sini padahal saya hari ini masih bekerja. Itu jawabannya. Baik. Selama ini orang suka bertanya, apa sih namanya bisnis idaman? Nah, awalnya saya mempunyai permasalahan ini. Yang pertama adalah saya tidak punya rumah ketika saya mau menikah. Saya bingung mau tinggal di mana. Gak mungkin saya tinggal sama mertua. Gaji gak cukup. Pada saat itu saya berpikir, udahlah, kontrak dulu lah. Gak enak tinggal sama mertua. Saya berpikir waktu itu adalah bagaimana caranya saya bisa dapat rumah, tapi karena gaji tidak cukup, saya harus hapus keinginan untuk membeli rumah tersebut.
Yang kedua mobil. Hari ini mobil bukan jadi sebuah kebutuhan ya, tapi kalau yang sudah berkeluarga, kebutuhan dasar. Karena ingin dong bawa anak istri itu nggak kehujanan. Anak saya 3 Bapak Ibu, bayangin kalau pulang kampung ke Bandung, ke Tasik bawa motor, itu saya pernah alami. Saya di situ nangis Ibu, kehujanan. Sampai di situ saya berdoa, ya Allah, semoga kelak saya bisa membawa istri saya dengan roda 4. Dan alhamdulillah semua itu bisa tercapai. Jalan-jalan ke luar negeri. Dulu saya berpikir bahwa, aduh jangan-jangan ke luar negeri uang dari mana? Karena biaya ke luar negeri itu mahal. Jangan-jangan berpikir luar negeri aja. Main dari Tasik aja pengen ke Bandung itu ongkos dari mana? Bingung. Nah seperti itu. Jadi pada saat itu saya harus hapus keinginan tersebut. Pendidikan. Saya yakin Bapak Ibu ingin anak-anaknya sekolah. Mungkin tidak tamat hanya sampai SLA. Tapi ingin kuliah kan? Nah kembali kepada permasalahan. Kalau tidak ada uang kita dari mana? Sama waktu itu saya harus hapus juga untuk melanjutkan kuliah saya. Sehingga apa yang terjadi? Kalau lingkaran kebutuhan besar, sementara lingkaran pendapatan kecil, tidak mungkin itu bisa terpenuhi. Sehingga pola pikir saya adalah diubah. Bagaimana saya mendapatkan pendapatan yang besar sehingga kalau semua pendapatan besar, keinginan ini akan terpenuhi. Ini masalah yang harus kita tahu. Next. Nah, yang pertama adalah berwira swasta. Banyak orang hari ini tidak bisa kerja, saya berwira swasta, entah apa jualannya, baik bakso, apapun itu. Tapi yang harus kita pikirkan adalah sewa tempat. Belum apa-apa kita udah harus nyari tempat, stok barang, mikirin fasilitas, apa yang kita perlu persiapkan, gaji pegawai, pengadaan dan pemasaran produk, sistem manajemen, pengetahuan hukum dan perpajakan. Nah ini masalah ketika kita berwira swasta. Jika gagal maka modal akan hilang, bahkan termasuk harta pribadi sama potensi tuntutan hukum. Ini sering terjadi, orang bisnis malah kena tipu. Banyak hari ini orang investasi bodong ya, seperti itu. Nah saya waktu itu berpikir apa bisnis idaman itu? Yang saya cari adalah modal minimal, risiko minimal, potensi pendapatan besar, waktu bebas. Ini yang saya suka, waktu bebas. Modalnya minimal, risiko minimal, ekspansi usaha mudah dan luas. Maksudnya bisnis ini bisa dikerjakan kapanpun, baik di kota sendiri ataupun ke luar kota. Tidak dibutuhkan pendidikan dan pengalaman, jadi yang nggak sekolah nggak perlu. Ya, yang penting juga bisa baca, ngerti sistem yang sudah terbentuk. Jadi di sini kita nggak usah mikirin sistem sama peluang besar. Jadi di bisnis ini saya punya pola pikir seperti saya punya Alfa. Ibu sadar nggak hari ini Alfa Indobat ada di mana-mana, bahkan sudah masuk desa. Tapi pertanyaan saya, untuk buka bisnis Alfa berapa? Minimalnya 1M. Nah, di bisnis ini modal minimal, risiko minimal, tapi potensi pendapatan setara yang punya Alfa. Saya yakin kalau ibu fokus, bismillah, karena sudah ada bukti yang dari sini. Tepuk tangan untuk HDI. Lanjut. Nah, bisnis idaman ini adalah network marketing atau social network marketing, bahasa keren. Atau kalau dulu adalah multi level marketing. Dulu saya terhadap bisnis ini adalah negatif. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan beberapa buku yang ditampilkan ini saya baca, saya kuasai, alhamdulillah. Pola pikir saya terbuka. Pola pikir saya terbuka dan fokus terhadap di bisnis ini. Nah, jadi pada umumnya bisnisnya ada 3. Yang pertama adalah mengembangkan sistem sendiri. Nomor 2 bisnis waralaba. Yang ketiga adalah pemasaran jaringan. Mengembangkan sistem sendiri, misalkan buka usaha restoran atau buka kedai bakso. Bisnis waralaba, Indomaret, Alfamart, hari ini ada KFC, McDonald, ya Cirebon udah masuk. Yang ketiga adalah pemasaran jaringan. Nah, ini yang disebut dengan pemasaran jaringan. Jadi lewat individu, tidak diiklankan, karena itu udah ada undang-undangnya. Nah, ini yang menguatkan saya dari buku Berpikir dan Ingin Jadi Sukses. 20% orang menjadi jutawan melalui pemasaran jaringan. Lanjut. Nah, inilah kehebatan HDI. Merupakan network marketing resmi di Indonesia yang terdaftar di APLI. APLI itu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Lanjut.
Nah, ini jenjang karir di bisnis ini. Jadi kalau di perusahaan itu ada namanya masuk karyawan, ya. Yang pertama itu jadi karyawan biasa, naik level manajer, direktur. Tapi kan kalau di perusahaan itu tidak mungkin, ya. Nah, kalau di sini itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Mau berapa lama kita untuk mendapatkan reward ini? Lanjut. Nah, contohnya ini IM. IM itu Enterprise Manager. Jadi saya sendiri bawa 3 orang. Ini level bawah Ibu ya, hanya level bawah. Saya belum bisa menjelaskan kepada atasnya. Nanti kita bahas di business plan, ada trainingnya. Ini hanya kita punya rekan kerja 3 orang. Masing-masing setiap bulan itu belanja 300 BP atau nilai rupiahnya kurang lebih 1,6. Dari 3 orang itu masing-masing belanja yang sama. Nah, ini level tingkatannya, kita dapat keuntungan itu 5%. Selanjutnya, level 1, 2, 3, 4, 5, 5%. Lanjut. Nah, apa saja yang kita dapat dari Enterprise Manager? Nah, yang pertama adalah penghasilan sekitar 750.000. Itu kalau kita perdana bawa orang. Yang kedua ini ada cash award. Yang ketiga adalah ada recognition, jadi ada penghargaan. Lanjut. Nah, di bisnis ini yang terpenting adalah bagaimana kita menyampaikan kepada orang kekuatan duplikasi. Jadi kalau kita punya ilmunya, tidak sendiri, tapi disampaikan kepada orang. Sehingga kita tidak kerja sendiri. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini ketika kita menjalankan bisnis ini. Dari bulan pertama, bulan kedua, dan bulan selanjutnya. Mitra kerja di bulan ke-12, jumlah enterprise 4.096, kita lihat penghasilannya berapa? Ya, 184.320.000. Ini di bulan ke-13 kalau kita fokus menjalankan bisnis ini. Kira-kira luar biasa nggak bisnis ini? Nah, ini yang membuat saya hari ini fokus. Saya menciptakan orang terus. Kemana-mana saya buka orang. Bahkan saya berani sampai ke Malaysia demi bisnis ini. Jadi saya jalan-jalan ke luar negeri, saya nongkrong di kafe di sana, saya ketemu orang Malaysia, saya cerita. Bahkan kemarin waktu saya ibadah haji pun, saya nggak sungkan-sungkan tentang cerita tentang bisnis ini. Alhamdulillah, saya bertemu berbagai teman dari negara lain. Ada dari Eropa, dari China, saya ngobrol sama mereka tentang bisnis ini. Lanjut. Nah, ini keuntungan kita ya. Lanjut. Nah, kalaupun kita gagal dalam bisnis ini 10%, kita masih mendapatkan keuntungan adalah 18.432.000. Jadi kalau fokus Bapak Ibu, 90% kita gagal, masih ada 10%-nya. Kira-kira kalau sudah melihat nilai nominal ini, Bapak Ibu semangat? Semangat ya? Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini level kita di bisnis ini hanya Enterprise Manager. Penghasilan kitanya total omset kurang lebih 218.700.000, kita dapat 5% adalah 10.935.000. Kalau kita fokus di bisnis ini. Makanya jangan sungkan-sungkan ketika kita mengajak orang untuk selalu duplikasi. Ajarin dia cara jualan, ajarin dia cara belanja lewat HDI Store. Karena hari ini HDI dipermudah dengan sistem. Jadi ibu nggak usah ke kantor tapi sudah lewat HDI Store. Lanjut. Nah, ini buat kita di bisnis ini. Explore word, cash word. Nah, ini jenjang karir di bisnis ini. Nanti saya untuk lebih jelasnya akan bahas di training-training. Mengingat waktu kita terbatas. Kira-kira Bapak Ibu mau untuk menjalankan bisnis ini? Saya yakin kalau memang orang-orang yang positif untuk menyatakan saya bisa akan berdiri. Berdiri semua. Saya katakan, saya bisa. Berdiri semua. Berdiri semua. Saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Katakan sekali lagi. Saya bisa. Saya bisa. Saya bisa membahagiakan orang lain. Saya bisa membahagiakan istri saya. Saya bisa membahagiakan anak saya. Saya bisa membahagiakan ibu saya untuk berangkat ke ibadah haji. Untuk berangkat ke ibadah haji, ya Allah. Tolong kabulkan ya Allah. Saya yakin Bapak Ibu semua punya keinginan yang sama untuk orang tua kita. Bismillah. 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 Saya bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Haji Dede Suhendar.
Luar biasa sekali, sangat motivasi sekali. Oke, oh iya, saya tuh mau ngasih testimoni terhadap 2 orang yang sudah ke luar negeri. Seorang ibu rumah tangga, Ibu Ning. Ayo, sambil dipoto dong trip luar negerinya Royal Caribbean. Jadi ceritanya gini, Bu. Kalau Ibu melihat Pak Hendar, mungkin apa iya saya bisa. Tapi ada 2 orang ibu rumah tangga yang udah pernah tembus jalan-jalan ke luar negeri, yaitu Mbak Ibu Ning. Mbak Saimah ya. Mbak Saimah. Mbak Saimah bisa. Sebentar, Mas. Enggak, ini dulu bareng sama saya ke luar negerinya soalnya. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan dulu ya. Pak Kasudi belum maju loh. Oh iya, sama istri. Tolong difoto dulu yang beli tiket ya. Ibu, saya sekali lagi tidak harus 50.000. Beli 20.000 boleh. Mungkin barangkali yang terbatas ya. Minimal dapat 4. Oke. Sambil ditunjukin ya. Oke, silakan Mbak Saimah cerita dulu. Seorang ibu rumah tangga yang bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis. Pak Kasudi masuk dong. Aku Bu. Difoto. Udah siap ya? Hanya hari ini spesial tiket 100.000 dapat 20. Oke, ya saya izinkan Ibu Soimah bercerita sedikit aja. Bagaimana pengalaman ke luar negeri kalau nggak salah tahun 2018 ya. Ya, silakan Ibu duduk. Oh nanti uangnya kepada tolong administrasi dicatat ya. Ya, ini karena kita bareng ya. Di trip kedua ya. Ya. Royal Caribbean. Mohon maaf, bukan sombong di sini. Saya ke kapal pesiar ini udah 3 kali. Alhamdulillah, dengan kapal yang berbeda. Dan tahun ini mudah-mudahan bisa berangkat lagi. Ya. Bagaimana cara mendapatkan kapal pesiar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Ibu Saimah dengan panggilan Bu Imah ya, biar nggak kepanjangan. Saya mau sedikit cerita tentang bagaimana hasil atau perkembangan di bisnis High Desert. Saya awalnya itu merasa ragu dan takut karena saya kayaknya bukan bidangnya ya, bahwa saya itu bisa mengembangkan bisnis di High Desert. Tapi dengan penuh keyakinan dan percaya diri, alhamdulillah saya satu persatu artinya mengembangkan jaringannya, yaitu bisa mencapai tembus dapat trip kapal pesiar Royal Caribbean dengan Pak saya Hendar, 2017 ya. 2017 beliau bersama saya trip Royal Caribbean, bagi saya yang kedua ini ya. Jadi saya sebagai ibu rumah tangga dan nggak mungkin bisa jalan-jalan gratis. Kayaknya tidak kebayang dan tidak keimpikan untuk bisa saya naik kapal pesiar, dari mana arahnya dan dari mana jalannya. Tapi alhamdulillah dengan melewati menjalani bisnis High Desert dengan penuh keyakinan dan percaya diri, alhamdulillah saya sudah tembus, bahkan saya sudah tembus 2 kali Pak Hendar. Wow, luar biasa dong untuk Bu Saimah. Prinsip saya, kiat apa saja ya untuk menjalankan bisnis HDI. Simpel aja, supaya diikuti oleh semua ibu-ibu dan bapak yang ada di sini. Kiat-kiat saya, ya awalnya sih kayak merasa ragu. Dan takut, malu. Karena saya pendidikannya sangat rendah sekali. Mohon maaf, nggak apa-apa. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu, beliau itu hanya tamatan SD. Tapi luar biasa, HDI telah mengantarkan beliau ke luar negeri. Bukan tamat SD, apa? Saya S3. Apa? S3. Apa? SD kelas 3. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Bapak Ibu. Tapi saya jujur, Ibu, saya terharu loh. Tidak tamat SD, hanya S3, ternyata hanya sampai kelas 3 loh.
Kira-kira Bapak Ibu mau nggak seperti beliau? Ya, jadinya mau nangis nih. Gak apa-apa Bu, karena ini menginspirasi loh. Ya kenapa saya dulu sekolah tidak sampai lulus kelas 6 ya? Karena kondisi keadaan. Ya karena keadaan bahwa orang tua saya tidak mampu untuk membiayai saya sampai lulus kelas 6 atau sampai SMP. Karena bapak saya dulu hanya seorang petani, juga bukan petani yang pemilik ladangnya, tetapi petani seorang buruh. Jadi saya hidup seadanya dan sekolah pun sampai artinya tidak lulus kelas S6. Tapi tembus kapal pesiar 2 kali. Luar biasa. Oke. Mungkin karena waktu terbatas, ini menjadi sosok inspirasi untuk ibu rumah tangga. Hanya tamatan kelas 3 tapi beliau fokus menjalankan di bisnis ini dan alhamdulillah hasilnya Resepnya luar apa? Resepnya biasa. beliau itu kalau acara Kita saya foto dulu ya.